hari ini yang akan mengajar kita Miss Dwi Aptar Prana ya. Dari Pak Mister. Oke, silakan. Jadi kita akan diajar oleh mereka hari ini tentang deployment ke website. Jadi kita ikuti aja hari ini. Jadi saya jadi siswanya. Selamat mengajar. Oke, Sir. Thank you, Sir. Oh iya, jadi kalau misalkan di sini ada suara-suara hewan, mohon dimaafkan dan fokus kepada pembelajaran saja ya. Terus juga kita akan segera mulai. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Baik, kita akan langsung mulai ke pembelajaran hari ini. Loadingnya. Nah, kita akan belajar mengenai web hosting using Python Anywhere. Buka di web browser kalian. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan masuk ke dalam penjelasannya terlebih dahulu. Silakan Mr. Prana. Oke, thank you Miss Feby, Mr. lagi. Iya, jadi tadi kita sudah sedikit review ya mengenai Flash dan juga apa yang akan kita pelajari nanti, yaitu mengenai web hosting gitu ya. Nah, di sini Mister akan kasih review lagi ya tentang Flash itu dan apa aja sih yang kira-kira nanti kita pelajari mengenai Flash gitu. Oke, jadi Flash itu ya tadi udah Mister lihat tuh tadi banyak tuh yang udah betul tuh jawabannya gitu, sama yang ada di PPT ini ya, PPT milik Mister dan Miss Feby. Nah, jadi Flash itu dia itu micro framework gitu, kerangka kerja gitu dari Python, dan ini digunakan untuk web development gitu ya, untuk pengembangan web. Jadi memang Flash itu dibuat itu memang digunakan untuk pengembangan dari web itu, website begitu ya. Ya seperti yang kalian sudah ini lakukan di minggu lalu ya, dan juga minggu sebelumnya itu sama Mr. Irsan. Kalian itu kan sudah membuat website, tapi itu kan hanya di lokal gitu ya, ada di lokal di device kalian masing-masing begitu. Nah, tapi kalau untuk saat ini nanti kita akan bisa share ke teman-teman kita gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan Flash, kita sedang belajar dengan Flash ini ya, menggunakan Flash ini ya, kita akan bertemu dengan HTML gitu kan, pasti bertemu dengan HTML dan juga nanti ada URL juga gitu kan. Nah itu yang akan nanti tuh jadi istilahnya tuh jadi bahasanya kita gitu ya, bahasa yang digunakan untuk kita menggunakan Flash nanti gitu, dan juga untuk hosting nanti. Nah, next Miss Feby di Flash template. Nah, di Flash templates ini, jadi template itu kan sebuah kumpulan data gitu ya, files dan itu berisi bisa data statis dan juga data dinamis. Nah, ini ada placeholder itu yang semacam text box itu, yang memang dia itu dibuat bisa tulisannya itu bisa diganti gitu. Nah, ini menggunakan Jinja gitu ya. Jadi kan Flash itu template-nya itu kan yang Mr. Irsan kemarin digunakan itu pakai HTML kan. Nah, di situ kan ada tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan yang itu pemrograman yang bisa baca gitu ya. Ada tanda lebih dari, ada tanda kurang dari begitu kan. Nah, itu yang dinamakan adanya data statis dan juga ada data dinamis itu kan. Ada yang memang data itu nggak boleh dirubah kan, ada juga yang dia itu bisa dirubah gitu, jadi itu yang dinamis gitu. Nah, next Mr. Feby. Oke, nah jadi di aplikasi yang kalian butuhkan, yang kalian gunakan nanti itu, nah itu kan akan template-nya itu dari rendernya itu dari HTML gitu, seperti yang Mister udah jelasin tadi. Nah, jadi Jinja itu sebagai bahasanya dia itu nanti akan
memberikan display, memberikan tampilan ya apa yang sebenarnya kita inginkan dari HTML, terus nanti kita akan terdisplay di website kita, begitu ya. Oke, next Mr. Feby. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini ya, ke Jinja. Jadi Jinja itu sebenarnya apa sih? Nah, Jinja itu sebenarnya itu tuh bahasa dari Python. Kalau kita pakai ya di Indonesia ini bahasa Indonesia gitu, yang dengar orang Indonesia. Nah, kalau di ini Jinja itu dia itu bahasa pemrograman dari Python. Jadi yang baca itu ya Python itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ini dibuat oleh Armin Furniture. Nah, kita harus berterima kasih juga ya sama beliau. Walaupun bikin pusing, tapi ini membantu kita dalam web development gitu. Bahkan untuk ini nanti kedepannya juga pasti akan terus kepake gitu ya. Next. Oh iya. Oke, kita akan masuk ke deployment. Apa sih deployment itu? Jadi deployment itu adalah sebuah software dan juga pengembangan dari web. Nah, di dalam artian kalau misalkan kita mengartikan deployment dalam bahasa Indonesia, itu artinya penyebaran. Nah, kenapa kita perlu mempelajari deployment ke web hosting? Jadi kan seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya itu sudah dikerjakan di Python. Nah, itu kan masih bersifat lokal atau offline. Nah, gunanya untuk deployment ke web hosting adalah ingin kita sebarkan gitu ya. Mungkin apa hasil kerja kita atau yang hasil karya kita yang kita mau sebarkan bisa diakses oleh diri kita maupun dari orang lain, termasuk di dalam environment itu artinya lingkungannya bukan lingkungan hidup melainkan di dalam lingkungan sistem. Nah, seperti yang kita sering gunakan ya, mungkin ada yang punya iOS, ada yang mungkin gunakan Linux ataupun Windows ya. Nah, itu tergantung dari sistem lingkungan. Nah, itu yang dinamakan lingkungan. Sistemnya berbeda-beda, tapi ketika kita deploy ke web hosting itu bisa diakses oleh beberapa lingkungan lainnya gitu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke web hosting. Nah, jadi apa sih web hosting? Tadi mungkin ada yang bertanya dan mungkin bingung, jadi menjawab tidak tahu gitu ya. Jadi pembelajaran sama-sama. Kalau web hosting itu adalah setiap website yang kita kunjungi, terutama dengan berbagai domain nama yang kita sering temui ya. Mungkin ada yang menggunakan ID atau .com dan juga beberapa domain lainnya gitu ya. Nah, itu tuh sebuah hal yang mudah kita lakukan dan kita lihat gitu ya, karena dengan adanya link address itu ya dan juga hosting yang berbeda-beda itu tetap kita bisa akses gitu, tergantung dari tipe hostingnya itu sendiri. Selanjutnya, nah jadi hosting ini juga cukup efektif ya, karena kita menggunakan server gitu ya, dan juga di dalam website itu. Dan tergantung dari beberapa tipe hosting itu yang disediakan oleh marketplace. Nah, seringkali kita bingung jenis apa sih yang kita perlukan untuk web hosting yang kita gunakan gitu ya. Tergantung dari kebutuhan kita sebagai customer, itu kita bisa bayar gitu. Mungkin ada harga yang harus kita bayar walaupun memang beda-beda ini ya tingkatan dari mungkin paling murah, sedang hingga paling mahal gitu. Oke, tergantung dari kebutuhan masing-masing gitu. Kalau misalkan kita masih beginner, masih awal, ya mungkin bisa diperhitungkan untuk memilih share hosting seperti yang dari jenisnya hostingnya. Nah, share hosting itu paling murah di antara yang lainnya. Karena kenapa? Karena ini bisa digunakan dengan berbagai website dan kita bisa memilih website itu karena ada di dalam satu server gitu. Dan juga dialokasikan ke dalam storage yang sama gitu ya. Dan juga resource-nya itu juga masih terbatas gitu. Dan juga mungkin ini cukup cocok untuk ya kalian yang hobinya menjadi penulis ataupun bloggers gitu ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan lagi. Ini yang pertama, share hosting yang paling murah di antara yang lain. Dan juga yang kedua adalah VPS hosting, di mana ini adalah virtual private server. Nah, ini adalah kalau misalkan kita ibaratkan VPS hosting ini seperti kos-kosan ya. Misalkan kos-kosannya itu tidak ada kamar mandi, maksudnya kamar mandinya rame-rame gitu ya. Nah, mungkin kita punya kamar pribadi gitu. Jadi ini virtual private. Jadi ini private untuk kita miliki sama-sama.
secara pribadi maksudnya. Tetapi ketika kita menggunakan kamar mandi itu kita secara bergantian. Jadi ada multiple website yang kita memang gunakan secara bersama gitu ya. Tapi memang ada bagian di mana kita gunakan secara virtual private gitu. Dan juga ini memang digunakan, kita diperbolehkan sebagai customer mengoperasikannya secara independen atau secara individu. Ini yang kedua. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah dedicated hosting. Yang ketiga ini adalah seperti rumah pribadi kita sendiri, rumah mandiri ya. Jadi kalau misalkan kita punya rumah, ya semuanya ya kita miliki sendiri gitu. Kita mau pakai sebagaimananya ya itu ya hak kita, karena itu milik kita pribadi gitu. Jadi memang ini cukup mahal di antara yang lain ya gitu. Karena ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk kalian yang sudah pro gitu ya, yang sudah cukup pro di dalam web hosting ataupun programming. Nah, selain itu juga berbeda sama yang tadi share sama VPS hosting gitu. Jadi kita sebagai pengguna ataupun pemilik ini tidak bisa share storage kita, jadi dan sumber-sumber yang kita gunakan atau data yang kita gunakan. Jadi nggak sembarangan orang bisa akses seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir adalah cloud hosting, di mana cloud hosting itu memperbolehkan webmasternya itu untuk mengubah dan juga membersihkan. Contohnya kalau misalkan kita memiliki apartemen ya, jadi apartemen kita tuh pasti ada yang bersihin kan, nggak cuman kita sendiri gitu. Jadi memang ada penyediaan pelayanan di dalam cloud hosting. Jadi ketika kita menggunakannya diberikan pelayanan pembersihan atau ditata dengan rapi gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakannya saja, berbeda dengan yang tadi sebelumnya gitu. Nah, jadi ini cukup pilihan yang bagus juga untuk kita pertimbangkan kalau memang kita membutuhkannya seperti itu. Nanti mungkin kalau masih ada yang ingin tahu mengenai web hosting bisa dicari, bisa dibaca lagi gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam using Python Anywhere. Silakan Mister. Oke, baik Miss Feby. Nah, jadi kita sekarang tuh eksekusinya ya, eksekusi untuk menggunakan Python Anywhere, dimana kita bisa menghosting setiap file kita ke dalam website, atau kita mau jadi blogger atau apa gitu ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan Python Anywhere itu adalah online hosting platform gitu ya. Jadi ini tuh sebuah website juga yang dia itu sebenarnya sama dengan Python programming yang udah kita selama ini kita belajar begitu ya. Dan itu memang digunakan ya supaya kita itu bisa pakai Python itu ya dimanapun gitu istilahnya kalau ini ya. Yang penting ada sinyal. Dimanapun kalau nggak ada sinyal ya kita tetap aja nggak bisa gitu ya, Python Anywhere gitu. Dan ini secara online ya. Kalau Python yang biasa kita gunakan itu, yang pakai aplikasi itu kan offline, dan itu ya cuman bisanya kita bisa akses di lokal saja. Kalau kita mau web development itu ya cuman di lokal gitu. Kalau ini bisa kita share ke teman-teman kita juga bisa ya, ke semua orang gitu, bisa siapa yang mau akses, siapa yang dapat linknya nanti kita bisa akses gitu. Dan ini secara online, hampir sama dengan Python. Ini juga pakai bahasa Python. Jadi Jinja itu juga masih bakal kita pakai. HTML itu semua nanti kita juga bakal berutak-atik sama HTML dan Jinja itu ya, untuk web development kita sebagai templates dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi gimana cara untuk menggunakan Python ini? Nah, ini kan karena ini secara online ya. Kalau offline itu ya udah kita punya aplikasi, kita gunakan, filenya juga kita ada di device kita gitu. Tapi kalau ini kan online, jadi kita sebelum itu harus punya akun terlebih dahulu ya. Nah, di situ ada tuh alamat websitenya tuh www.pythonanywhere.com.
gitu. Warnanya biru sih, jadi agak nggak kelihatan. Nah, jadi kita itu harus login dulu kalau udah punya akun ya. Kalau belum ya kita masuk dulu, terus kemudian kita klik login di Python Anywhere itu di websitenya. Kalau misalkan nggak nemu, nggak kelihatan dari PPT-nya, kalian bisa cari saja di Google, terus tulis aja Python Anywhere, nanti akan muncul gitu ya. Kalian buat akun baru, caranya pertama itu klik login, kemudian kalian pilih sign up here. Nah, jadi gini ya, anak-anak semua, kalian boleh langsung praktek tuh boleh, nggak apa-apa. Atau nanti juga Mister sama Miss tuh kasih waktu buat kalian ya buat akun sendiri, kemudian nanti ya boleh mencoba sendiri gitu untuk menggunakan ini. Jadi sekarang Mister maunya jelasin dulu. Tapi kalian kalau mau ngikutin juga boleh, terserah, nggak apa-apa. Oke, Mister lanjut ya. Jadi setelah kalian itu sign up here, nanti kalian akan ketemu tampilan seperti ini nih yang ada di PPT. Create a beginner account. Jadi itu kita pakai itu ya. Ini yang free, yang gratis, jadi nggak perlu bayar. Kalau yang bawah-bawah itu ada hacker, ada web development itu, startup dan custom dan lain sebagainya. Itu bayar semua ya. Jadi kita pakai yang gratis-gratis aja gitu ya, yang sederhana saja. Nanti kalau next level mau yang hacker ya itu boleh ya kalian. Oke, nah setelah itu nanti kalian akan diminta untuk mengisi username, kemudian email, dan ada password juga. Seperti biasa sign up, seperti ya mungkin buat Instagram, Facebook itu sama kok kayak gini kurang lebih. Username itu ya terserah kalian mau isi apa. Email kalian boleh isi ya email yang aktif ya, yang penting jangan sampai emailnya tuh udah mati gitu, pasti juga nggak bisa gitu. Dan passwordnya itu juga terserah kalian. Di sini ya password yang penting kalian ingat ya, jangan sampai kalian tuh lupa dengan password yang kalian buat gitu. Oke, kemudian kalian jangan lupa klik agree to the terms dan seterusnya itu. Kemudian langsung klik register. Nah, setelah itu kalian akan langsung mendapatkan akun. Kalian akan langsung punya akun di Python Anywhere. Nah, ini adalah tampilan utamanya ya, tampilan paling pertama kalian itu masuk Python Anywhere ketika udah login dan punya akun gitu. Nah, jadi untuk web hosting, jadi kita harus masuk ke menu web gitu ya. Di kanan atas ada pilihan banyak tuh, ada dashboard, consoles, files, web, task, database, dan lain sebagainya. Nah, kalian pilih yang web dan kalian akan menemukan tampilan seperti ini nih ya. Tuh, kalian jika masih belum nemu kayak gitu, kalian bisa klik dulu add new tab. Nah, nanti kalian akan ketemu itu, kalian scroll ke bawah aja, itu nanti akan ada tombol next. Ada tombol next di situ. Udah, langsung klik. Nah, kemudian, ini nih yang di sini nih, jangan sampai salah. Karena kita itu kan mau pakai plus, ya kan? Website kita itu dasarnya itu kita itu mau gunakan plus gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu salah. Kita nggak pakai Django, kita nggak pakai web to py, tapi kita pakai plus ya, nggak pakai Battle juga. Kita pakai plus, kita pilih plus, klik di situ, dan kemudian kita pilih next ya. Nah, ini juga yang paling penting ya. Ini ada beberapa versi Python itu ya, ngikutin yang kalian punya ya. Kalau punya Miss Feby sama punya Mister Irsan itu udah memang disamakan sama, itu 3,7. Kalau kalian mungkin beda ya, kalian tinggal ikutin versi kalian ya, karena beda versi itu istilahnya yang baca bahasanya itu beda gitu, bisa saja sintaknya itu berbeda gitu. Jadi di sintak di versi 1 nggak akan kebaca di sintak versi yang kedua yang lain gitu. Dah, setelah itu kalian bisa langsung next aja terus.
Dan nah ini selamat, Anda mendapatkan website pribadi Anda gitu ya. Nah ini website pribadi kalian. Nanti kalian akan punya username.pythonanywhere.com. Jadi username kalian tergantung username kalian. Pasti kita punya website yang namanya juga beda-beda gitu ya, tergantung nama yang kita punya. Nah ini udah jadi pegangan kalian. Nah ini tapi masih kosong ya, masih belum ada isinya. Karena kita itu masih belum isi apa-apa. Untuk mengisi, nah kita kembali ke itu. Nah di situ kita akan ada, kita klik files di situ ya, di menu barnya itu kita klik files. Nah kemudian kita akan mendapatkan di directories itu di bagian bawah. Nah di kotak ya warna merah itu yang sebelah kiri. Nah itu di situ ada my site ya. Langsung klik menuju my site. Dan nanti kalian akan punya file tuh. File pertamanya pasti kayak gini. +_app.py gitu. Ini masih awal, ini masih kosong juga gitu ya. Dan ini bisa kalian isi dengan file kalian. Itu bisa upload langsung atau kalian bisa buat di situ, langsung tulis di situ juga. Itu bisa. Jadi konsepnya tuh sebenarnya bisa dibilang kayak Word online ya. Jadi kalian tuh bisa tulis offline, bisa juga tulis online. Kalau offline berarti nanti harus diupload. Kalau online berarti udah langsung di situ, nanti kalian bisa save di situ. Nah, itu ya. Dan untuk template-nya gimana, Sir? Sama konsepnya. Kalau kalian di Python itu kan template-nya itu bersebelahan dengan folder template-nya itu bersebelahan dengan file Python, file flash-nya gitu kan. Sama juga, kalian jadi harus buat new directories di situ. Nah, terus kalian buat tulis aja templates. Sama kok, harus templates juga. Terus nanti kalian buat new directories. Nah, langsung isi sama dengan mengupload file ini. Jadi nanti isi template-nya juga di situ. Oke. Nah, ini contoh yang tadi ya. Tadi contoh yang Mr. sama Miss buat. Nah, ini ya berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti Mr. sama Miss kasih tugas kalian ya, tunggu aja. Oke, itu ya dari Mr. Mungkin Miss Gabi ada ingin menambahkan sesuatu? Oh ya, praktiknya mungkin ya. Oke, iya, kita akan mulai ke praktiknya. Bentar ya. Oke, semuanya boleh buka browsernya. Ya. Bentar ya, Miss Baby buka dulu itu Python Anywhere terlebih dahulu. Oh ya, sampai sejauh ini bisa ngikutin nggak? Bisa memahami atau ada yang bingung, iya, atau ada yang ditanyakan, boleh kirim itu ya, chat langsung ke general aja di meeting chat hari ini. Oke, sebentar. Biasa dia ngadep nih, tanyakan file. Oke, saya akan coba share screen. Sebentar ya, harap bersabar. Harap bersabar. Apakah sudah terlihat, Sir? Di saya masih belum sih, Miss. Masih loading ya. Oke, sudah? Sudah ya. Kalau misalkan kalian sudah login, sudah tampilannya seperti ini yang sekarang Prana, di mana ada tampilan dashboardnya, ada dashboard, consoles, files, web, dan lain-lain. Nah, pertama-tama kalau kita klik web, itu tampilannya akan seperti ini, sesuai dengan nama yang kita buat ya. Jadi ini nama itu URL kita yang kita miliki gitu ya. Nah, karena di sini Miss Feby punya Feby, ya udah. Kalau misalkan sudah diklik, kalau misalkan sudah ada isi seperti yang tadi ditampilkan. Nah, jadi bentuk websitenya
dari ini. Mungkin nanti kalian mau buat website yang ada videonya juga boleh. Tidak ada yang mau menjawab. Oke, Febi harapkan semuanya ya membuka aplikasi Tony atau Python. Nah, itu boleh dilihat sama-sama, apakah terlihat di screen-nya Tony, aplikasi Tony? Ada, Miss. Masih Chrome ini, Miss. Still not responding. Oke, lanjut saja. Belum ya? Yaudah lanjut aja ke files. Jadi kalau misalkan kalian sudah tadi mengikuti penjelasan dari Mr. Prana, kita buka ke files. Oke. Oke. Still loading ya. Sebentar, coba saya kirimkan lewat ini, lewat general. Saya kirim di Teams, jadi kalian bisa isi di Tony secara online ataupun lewat offline atau Python Anywhere di files. Terus tadi di my site sudah ya. Di files di my site. Nah, ini kan ada tulisan flash app apa ya, diklik kita akan isi. Nah, tampilannya untuk isinya itu boleh dituliskan di ya seperti ini. Apakah terlihat Mr. Prana, Mr. Irsan? Lihat, Miss. Oke, jadi ditulis ya. Lihat, Miss. Oke, dari from class import class. Silakan ditulis. Ya, ini sama dengan yang sebelumnya ya, di pembelajaran sebelumnya. Cuman nanti mungkin yang beda tuh render template-nya, jadi tergantung. Iya, yang ini. Ya. Yang Iya. ada di ini, yang ada di Python Anywhere-nya ya. Iya, sir. Thank you. Oke. Akan aku kirimkan di ini ya. Akan Miss Phoebe kirim di chat. Jadi silakan tulis di Python Anywhere-nya. Sudah ada di chat ya, tuh di flash _app.py. Oke. Kalau sudah, nah tapi kalian pikirin dulu kalau misalkan kalian mau tulis website atau background di yang render template. Nah, ini akan relate sama template yang kalian akan gunakan. Jangan lupa untuk klik save karena mungkin kalian masih bingung nih tulisnya apa. Ya udah mungkin tulis aja website atau background gitu ya, terserah. Yang penting kalian ingat ya, apa yang ingin kalian buat. Jangan lupa di save. Habis itu kita akan balik ke my site. Ya. Nah, tadi kan seperti yang Mr. Prana bilang tadi, enter new directory name. Misalkan kalian tulis templates. Ya. Kalau kalian tulis templates. Oke. Nah, kalau misalkan kalian klik new directory. Nah, karena sudah ada di filenya di Miss Feby, itu already exist gitu ya. Nah, terus kita akan klik templates-nya, kita buka. Nah, disinilah kita akan mengupload. Nah, atau kita ingin buat juga langsung bisa. Misalkan kalian mau buat tadi, ya misalkan kalian mau buat background. Tadi kan Miss Feby pakai katanya background. Nah, di sini Miss Feby udah buat terlebih dahulu. Ini contoh
background HTML. Nah, tampilannya kenapa bisa seperti ini? Ya, tentunya kalian sudah mempelajarinya ya di Python bersama Mr. Irsan. Nah, jadi di HTML itu penting banget untuk tulis HTML. Jangan lupa untuk bagian-bagiannya, head-nya, atau cell-nya, atau di body-nya. Nah, sebelum kalian memahami atau membuat website ya, jangan lupa buka HTML ya, html.code bisa juga. Nah, di sini banyak nih elemen-elemen yang bisa kalian gunakan untuk membuat website kalian gitu. Jadi mungkin ada yang buat headings, terus atau paragraphs atau attributes gitu ya. Jadi bebas kalian mau buat website sedemikian rupa, tapi jangan lupa untuk sesuai langkah-langkahnya dengan apa yang sudah dijelaskan gitu. Kalau misalkan ini ya mungkin pusing ya kalau misalkan melihat sebanyak ini, tapi itu worth it dengan apa yang sudah dibuat di websitenya gitu. Ya kan mungkin ini terlihat simple ya, terlihat oh warnanya cuma ini, gambarnya gini-gini. Itu semuanya ada di dalam ini ya, di link ini ya. Oke. Gitu sih. Terus jangan lupa kalau sudah selesai nanti dikerjakan, jangan lupa save. Terus, nah ini yang paling krusial kalau misalkan emang kalian sudah save tapi tidak di reload. Di sini perlu di reload websitenya, gitu linknya. Nah, gitu. Jadi banyak elemen-elemen yang kita bisa gunakan dari HTML, terutama di dalam Python Anywhere itu. Kalau misalkan sudah tadi ya di templates, setelah itu kalau misalkan namanya sudah sesuai, misalkan pakai kata background atau pakai website, jangan lupa tadi di my site. Nah, yang di flash underscore app-nya itu jangan lupa diganti sesuai nama yang tadi, karena kalau misalkan tidak sesuai, itu tidak akan terbaca gitu. Oke, sampai saat ini ada yang masih bingung atau yang mengalami kendala atau ingin bertanya mengenai materi hari ini? Apa sudah terlihat PPT-nya, Mister? PPT masih belum. Dulu deh. Miss Feby. Oke, bentar ya. Ya itu tadi yang Miss Feby, saya mau menambahkan ini Miss Feby. Yang Miss Feby buka tadi tuh di HTML background.html itu. Nah di situ kan ada tuh bahasa-bahasa yang aneh. Nah itu tadi tuh yang Mister jelasin. Nah itu tuh Jinja itu tuh. Jadi itu kan data, itu kan template ya. Jadi dia itu data, ada yang bisa dirubah, ada yang enggak kan. Nah di situ nanti akan dia memunculkan suatu yang mungkin bisa jadi table, bisa juga emoticon tadi itu kan, ada juga warna-warna gitu ya. Nah, itu displaynya nanti tampilannya di website kalian. Nah kalau kalian udah save kemudian dari reload, nah langsung kalian buka aja di website kalian tadi, nanti akan langsung muncul kok. Gampang ya kayaknya. Gampang. Iya gampang lah ya, pasti bisa kok. Oke, udah Sir? Udah. Oke, saya akan lanjutkan ke PowerPoint. Oke. Sabar, sudah terlihat ya? Sir, sudah terlihat? Udah. Oke, kita akan lanjut. Jadi ini contohnya ya. Itu bisa kalian masukkan video atau gambar atau emoticon atau simbol. Nah ini juga ada contoh website satu. Kalau misalkan kalian sudah cukup paham dengan penggunaan HTML, bagaimana bisa memasukkan ada gambar background, ada colors, ada gambar ya yang bisa kalian gunakan atau jenis-jenis tulisannya, itu bisa juga kalian cari tahu di dalam penggunaan HTML. Itu kalian juga bisa aplikasikan di dalam contoh pembuatan websitenya. Nah ini contoh yang kedua nih, mungkin warnanya tadi yang sebelumnya agak keunguan biru, kalau yang kali ini agak ya keabu-abuan ya. Jadi mungkin
tergantung dari konsep kelompok kalian bisa tentukan, dan juga bagaimana ini bisa ada di tengah-tengah, bagaimana ini bisa putih, semuanya ada di dalam HTML. Tapi memang harus ada cari-cari dan pahami lebih lagi gitu ya. Nah, ini tugas untuk presentasi minggu depan, yang dimana tugas yang pertama itu membuat website yang simple dan unik yang dilakukan secara per kelompok. Nah, untuk temanya bebas, mungkin ada yang mau temanya tentang berita COVID, atau ada yang tentang keuangan Indonesia, dan pokoknya temanya bebas. Oke, yang kedua dipresentasikan dengan menggunakan PPT, termasuk dari bagaimana langkah-langkahnya deploy ke web hosting, dan juga akan ada penilaian tentang sintaksnya. Nah, jadi penilaiannya itu bukan hanya dari guru, tetapi dari kelompok lainnya. Nah, setelah berdiskusi dan juga untuk meningkatkan keaktifan kalian, penilaiannya juga itu dari kelompok lain. Misalkan kelompok 1 presentasi ya, jadi nanti akan ada link untuk rubrik setiap kelompok isi. Misalkan kelompok 1 maju, kelompok 2 sampai 6 itu akan menilai gitu. Jadi yang lainnya akan ikut turut serta dalam memberikan penilaian dari hasil presentasi ataupun website yang sudah kalian buat gitu. Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan atau ada yang bingung dengan pembelajaran? Oke, tidak ada ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung atau ingin bertanya, boleh chat secara pribadi mungkin ketika saat kalian saat ini berdiskusi bersama kelompok untuk menentukan website apa yang akan kalian buat